Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah kita nikmati berkat menjadi imam. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami pun bersyukur Engkau melayakkan kami di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 8 ayat 1-30. Marilah kita baca ayat yang keempat yang berkata demikian. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, siapa sesungguhnya bisa menjadi seorang imam? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sangat jelas dan tegas bahwa setiap orang yang menjadi umat Allah, karena belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, adalah imam di hadapan Allah. Puji Tuhan, kita patut bersyukur untuk anugerah Allah ini. Mari penuhi tugas pelayanan keimaman kita di hadapan Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudara dalam anugerah Allah, mari kita nikmati berkat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini. Perikop firman Tuhan menyajikan hal-hal yang begitu penting bagi kita, untuk kita hayati, untuk kita nikmati. Antara lain, Musa diperintahkan Allah untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Ayat 1 sampai ayat 3. Musa melakukan tugas itu dengan upacara keagamaan yang begitu rumit. Berbagai ketentuan, berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Hal ini hendak menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang imam tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak boleh serampangan dan tidak boleh sembarangan. Darah yang dibubuhkan pada telinga, tangan dan ibu jari kaki menandakan pengabdian diri seutuhnya dari seorang imam dalam melayani Allah. Ayat 23. Seorang imam harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, bahkan seantero hidupnya. Di dalam Perjanjian Lama, umat yang beribadah kepada Allah tidak hanya membawa dan memberi persembahan, tetapi juga sangat memerlukan seorang perantara, yaitu imam. Ibrani 4 ayat 14-16. Karena tidak mungkin umat masuk ke ruang maha suci kecuali diwakili oleh seorang imam. Untuk itu, umat benar-benar harus memahami
Tugas seorang imam dalam Perjanjian Lama ialah menjadi perantara antara Allah dan umat Allah, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 5 ayat 1. Membawa umat Allah menerima pengampunan dosa dan keselamatan dari Allah. Ibrani 7 ayat 25, Ibrani 10 ayat 14. Serta membawa umat beribadah kepada Allah dengan memberi persembahan dan korban dosa yang dilakukan oleh seorang imam. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, imamat Perjanjian Lama digenapkan dalam Yesus Kristus seperti yang dinyatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Dengan digenapkannya tugas keimamatan Perjanjian Lama dalam Kristus Yesus, semua orang yang mengalami karya keselamatan dipilihnya menjadi imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Sebagai imam pilihan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita mendapat tugas untuk memberitakan karya besar Allah bagi keselamatan manusia berdosa, berdoa syafaat, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan keadilan, dan menghadirkan kebenaran. Karena itu Allah memperlengkapi kita dengan berbagai karunia, supaya kita semua terlibat dalam tugas keimaman itu. Suatu tugas yang begitu mulia. Mari kita sambut dan laksanakan tugas mulia dan besar itu dengan penuh tanggung jawab di tengah dunia yang syarat dengan pertikaian, yang syarat dengan konflik, dan yang syarat dengan penderitaan ini. Mari antar perjalanan dunia ini kepada karya agung Allah yang telah digenapi dalam Kristus Yesus Tuhan. Yakinkan isi dunia ini bahwa pengampunan dosa dan keselamatan hanya terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, betapa bersyukurnya kami atas karya agung-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menganugerahkan kepada kami pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.